kota baru gunungnya Bamega, Bamega bagaimana di Samarang, bagaimana Sajojo, yung madam ko bisa paparisan muna keke, sa muna keke. Hai guys, perkenalkan nama aku Stefania Arol Deor, NRP 14230210161. Nah, di sini aku mau ngejelasin mengenai materi toleransi. Kita tadi udah melihat cuplikan video mengenai diskriminasi yang terjadi pada mahasiswa Papua, dan ternyata sudah ada orang yang bisa bertoleransi. Jadi, apa itu toleransi? Nah, toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu di dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Jadi, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, dalam pluralitas kehidupan yang kita hadapi di Indonesia, kita dituntut untuk bersikap positif, yakni mau bersabar, saling memahami orang lain, dan saling menghormati. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan-perbedaan tertentu. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang memengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri diantaranya. Yang pertama, bisa menghormati orang lain. Yang kedua, bisa memberi kebebasan bagi orang lain. Yang ketiga, bisa menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi budaya. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Yang keempat, toleransi bergaul. Yang kelima, toleransi sekolah. Yang keenam, toleransi lingkungan keluarga. Dan yang terakhir ada toleransi bermedia sosial. Oke, sekarang kita masuk ke toleransi hidup antar umat beragama. Jadi sebelum kita ngebahas, kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Dasar toleransi hidup antar umat beragama. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pedoman hidup bersama di Indonesia. Selama warga masyarakatnya mengakui keberadaan Tuhan, apapun namanya, maka mereka berhak hidup di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Undang-undang ini kemudian diturunkan dalam beberapa peraturan perundangan di bawahnya. Untuk menjabarkan detail teknisnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 sebagai dasar toleransi hidup beragama harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dimanapun. Kita mulai dari toleransi dalam kehidupan berkeluarga. Toleransi ini menjadi awal hidup bertoleransi dalam lingkup yang lebih luas. Dalam keluarga harus terjadi komunikasi, saling terbuka, saling mengingatkan, saling memahami, dan saling mengasihi. Toleransi di dalam kampus.
Di kampus, kita hidup dengan banyak orang yang berbeda ras, suku, dan agama. Sikap saling menghargai, saling peduli, dan peka terhadap kebutuhan orang lain termasuk karyawan. Kepedulian itu termasuk berbela rasa, simpati, dan empati atas kesulitan mereka. Yang ketiga, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat, toleransi dimulai dan diakhiri dengan menggunakan bahasa kemanusiaan. Tanpa pandang bulu, bentuknya saling membantu mereka yang kesusahan, miskin, dan tertindas. Yang keempat, toleransi dalam kehidupan bernegara. Bentuk toleransi ini dimulai dengan menjadi warga negara yang baik, taat hukum, dan bayar pajak. Kritik membangun bila ada kebijakan pemerintah yang salah, yakni dengan memberi solusi yang berguna bagi masyarakat banyak. Toleransi dalam kehidupan beragama nih, yang kelima nih. Kenyataannya di Indonesia kita hidup dalam keberagaman agama yang diatur dan dilindungi undang-undang. Maka mau tidak mau, hidup rukun, saling menghargai dan menghormati orang yang mempunyai keyakinan dan agama berbeda adalah keniscayaan. Satu langkah positif yang bisa dibuat adalah mengadakan dialog, membuat forum kerukunan antar umat beragama. Nah, itu tadi dasar toleransi hidup antar umat beragama. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.